Karena belum ada suara dari sana, Pak. Karena belum ada suara dari sana. Oh iya. Halo, selamat malam. Wah, siapa aja nih yang udah masuk nih? Mbak Lola, hai. Ivan Raditya, hai. Mas Yoyo, hai. Ivan Raditya 17, selamat malam Pak Putra. Selamat malam Pak Ivan. Anda Ayu, halo, selamat malam. Yuk di-share ke teman-temannya supaya teman-temannya semua juga bisa nonton Bincang Kenari malam hari ini. Oke, sambil kita nunggu semakin banyak viewers, kita tunggu sebanyak viewers, kita mulai aja acara malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di Bincang Kenari. Selamat malam teman-teman semua yang udah lama banget nggak ketemu, terutama saya sih, karena sebelumnya kemarin sudah ada Bu Marlin, sudah ada teman-teman yang lain, wah yang udah gantiin saya sebagai host. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak sudah setia sampai hari ini tetap nonton Bincang Kenari. Terima kasih banyak semuanya, dan saya nggak capek-capek untuk ngingetin, kita dari Kenari Jaya nggak pernah capek untuk ngingetin untuk menjaga protokol kesehatan ya teman-teman semua. Hati-hati, kita semua tahu bahwa COVID saat ini ya belum selesai, pandemi belum selesai. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua nanti terus terjaga kesehatannya. Kita semua bisa terus dalam kondisi stamina yang baik ya, gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua terus patuhi protokol kesehatan ya. Nah, malam hari ini Bincang Kenari spesial banget. Kenapa? Karena kita punya langsung dua narasumber. Wow, kita punya dua narasumber malam hari ini. Ini the special one, bener-bener keren banget. Kenapa? Karena narasumber yang kita akan hadirkan malam hari ini yang berhasil kita undang ini luar biasa. Dua-duanya adalah seorang profesional arsitek yang pasti karyanya udah gak usah diragukan lagi, karyanya sudah banyak banget, fenomenal banget. Teman-teman juga pasti sudah lihat siapa aja akan ada malam hari ini di Bincang Kenari. Nah, sebelum saya ngundang beliau-beliau ini, izinkan dulu kita dari Kenari Jaya untuk menyampaikan bahwa buat teman-teman yang ingin melihat lebih banyak produk tentang Kenari Jaya, silahkan follow Instagram Kenari Jaya atau lihat di websitenya Kenari Jaya ya. Dan jika memang teman-teman yang menggunakan Android, saat ini Kenari Jaya juga sudah ada di mobile application sementara khususnya buat Android ya. Jadi teman-teman bisa langsung download. Oke. Nah, banyak sekali produk-produk dari Kenari Jaya yang seperti teman-teman lihat di belakang saya ini, digital door lock banyak banget kan. Kita punya K7800, keren banget. Kita juga punya K6000, dan kita juga punya K5200. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lengkap tentang produk-produk Kenari Jaya, pengen ngulik lagi seperti apa fitur-fiturnya, dan pengen ngobrol langsung juga dengan customer service kita, bisa langsung teman-teman WhatsApp di nomor ini. Oke, nanti teman-teman bisa langsung, atau mau telepon juga boleh, mau telepon boleh, mau WhatsApp boleh. Nanti akan dari tim customer service kita akan mencoba untuk menjawab semua kebutuhan dan pertanyaan dari teman-teman semua. Gitu. Oke ya, udah siap nih sekarang ya? Udah siap belum kita untuk masuk ke topik utama kita malam hari ini? Nah, hari ini saya sangat-sangat beruntung
Kenari Jaya sangat beruntung karena Kenari Jaya malam hari ini akan membahas topik arsitek dan arsitektur yang menjaga dan mengubah wajah kota. Oke, agak unik ya. Kenapa sekarang kali ini kita ngebahas sebuah kota nih? Karena narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Her Pramtama, Senior Advisor anggota tim Gubernur untuk percepatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Wow, luar biasa kan? Kita dihadirkan Pak Her Pramtama ini bersedia hadir. Pak Her Pramtama bersedia hadir bukan tanpa alasan, karena Pak Her Pramtama ini adalah sahabat dekat, sahabat karibnya dari narasumber kita yang satu lagi, yaitu Bapak Heru Wicaksono, seorang arsitek dan pendiri majalah Asrinesia. Luar biasa ya, malam hari ini kita punya dua sosok arsitek luar biasa. Mereka sudah bersahabat lama, mereka udah temenan lama, tapi karena COVID mereka belum bisa ketemu-temu lagi. Dan mereka baru ketemu lagi di mana? Di Bincang Kenari malam hari ini. Luar biasa ya. Nah, sekarang langsung aja kita sama-sama panggil dari Pak Herunya dulu. Oke, sama-sama ini dia narasumber kita yang pertama, yaitu adalah Bapak Heru Wicaksono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Wow, beruntung kan? Beruntung saya karena langsung Pak Herunya hadir di Kenari Jaya. Luar biasa. Mas Putra, bagaimana saya tidak ada di sini ketika kemudian Kenari Jaya pemegang kunci. Ya? Oke. Jangankan kunci rumah dan kunci gedung ya, kunci pertemuan kami pun dipegang sama beliau ini. Yes, betul. Terima kasih Kenari Jaya. Sama-sama Pak, sama-sama. Justru kita beruntung sekali karena Pak Heru bersedia untuk hadir, dan Pak Heru juga akhirnya juga mengundang Pak Her Pramtama untuk bisa ada di Bincang Kenari malam hari ini. Ini satu kehormatan buat kita semua karena dua sosok manusia yang super sibuk ini, profesional arsitek ini bisa hadir di Bincang Kenari malam hari ini. Langsung aja kita undang ya, Pak Heru ya. Silakan. Ini. Pak Her Pramtama tuh panggilan akrabnya siapa sih, Pak? Panggilan akrab nggak ada, panggilan sayang ada. Oh, oke. Panggilan Mas saya Temi. Mas Temi. Oke, langsung aja kita invite Mas Temi. Kita sambil nunggu Mas Temi. Ini jadi emang sahabatan udah lama ya, Pak? Ya, beliau adalah mantan ketua Ikatan Arsitek Indonesia. Oke. Ya. Nah, beliau sudah ada. Luar biasa. Selamat malam, Pak. Senang bertemu Anda, Mas Temi. Selamat malam, luar biasa. Ya. Pak Bos. Nah, Mas Temi. Ini sosok yang luar biasa. Kalau kita lihat dari judulnya tadi yang dibacakan oleh Mas Putra tadi kan sudah bagian dari senior advisor, kemudian anggota tim gubernur atau TGUPP, Pemprov DKI Jakarta. Ya. Jadi ketika sosok yang ganteng ini layak untuk kita hadirkan, dikarenakan panjang dan histori keilmuannya itu nggak ada putusnya. Semoga ini percakapan kita ini daging semua. Aduh, Pak, saya makin penasaran. Pasti juga sahabat Kenari semua juga makin penasaran. Perbincangan daging dari dua sahabat ini seperti apa? Langsung aja, lebih baik kita serahkan acara ini full aja langsung, biar mereka berdua bisa langsung reunian ke Pak Heru dan Pak Temi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Putra, terima kasih Kenari Jaya, Pak Hendra, Pak Henry, dan teman-teman di sini. Jadi Mas Temi sudah hadir di perbincangan kita ini berkaitan dengan teman-teman yang meminta untuk tampilkan sebuah topik yang memberi memberi peran ya kepada kita semuanya. Dan Mas Temi, kita juga melihat bahwa pengunjung acara ini atau pemerhatinya adalah bagian dari mereka-mereka yang punya antusias di bidang arsitektur, ibu rumah tangga, kemudian profesional gitu ya. Jadi halayak ramai yang sebetulnya tidak saja warga DKI gitu ya. Nah, jadi arsitek dan arsitektur ya yang mampu menjaga dan mengubah wajah kota itu kita harus bahas dari kesehariannya Mas Temi juga nih ya. Nah, kita melihatnya secara umum di negara kita, Indonesia, kota-kota besar dan kota-kota yang baru tumbuh, di mana semuanya berpeluang menjadi bagian untuk
diperhatikan, dinikmati, dicontoh, kemudian kadang-kadang ada yang dihujat juga gitu ya. Nah, menurut Mas Temi gitu ya, kira-kira wajah kota yang jadi judul kita ini persepsinya apa sih? Kira-kira seperti itu ya Mas Temi ya. Jadi kami sampaikan juga bahwa teman-teman yang melihat acara ini, Mas Temi adalah seorang arsitek, alumni dari Trisakti ya Mas ya. Oke, dan kemudian mantan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, jadi sosok yang lengkap, yang kemudian punya catatan-catatan prestasi yang cukup banyak. Nah, jadi kira-kira bisa saja Mas Temi nanti juga menjadi bagian dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta, bisa memberikan sebuah ulasan yang gamblang kira-kira. Nah, tadi tentang wajah kota dulu, Mas Temi. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kenari Jaya, Mas Putra yang sudah mengundang kami. Pak Heru ini sahabat lama yang sama-sama pernah kita berdiskusi tentang arsitektur. Pak Heru sering mengundang kami, saya di universitasnya ini, Pak dosen ini Pak Heru nih. Sampai juga beberapa proyeknya beliau saya ingat itu di Ciawi ya kalau nggak salah ya. Jadi iya betul Pak. Suatu sejarah yang lama. Ya, Pak Heru, jadi memang wajah kota kita memang terus berubah ya, sering dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi kita menyaksikan sebuah pertumbuhan dan perkembangan kota yang mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu mungkin secara signifikan berubah. Bahkan kalau kita melihat kota Jakarta itu usianya insya Allah di 2027 itu usianya 500 tahun gitu ya. Dimulai kota ini dari kota di Sunda Kelapa, di pelabuhan yang sekarang kita kenal kota tua gitu ya. Nah, sering dengan pertumbuhan penduduk dan sejarah kota akhirnya melebar gitu ya sampai ke arah selatan gitu. Ya memang dulu kota ini juga pernah didesain di tahun 65, batasan kotanya nggak sebesar ini, hanya dibatasi oleh katakanlah jalan besar luar gitu ya. Dan batasnya tuh yang Kelapa Gading ke sana tuh udah hijau gitu. Tapi sering dengan pertumbuhan bangsa, populasinya bertambah, akhirnya memaksa kota Jakarta menjadi sebuah kota yang sangat besar gitu ya. Dan akhirnya banyak arsitektur-arsitektur baru di kota ini. Ya, kalau melihat wajah kota Jakarta tentunya nggak kalah dengan kota-kota yang sedang berkembang, khususnya di Asia ya. Kalau di kota-kota Eropa tentunya tidak terlalu banyak, tapi di beberapa kota di Asia memang dengan gedung-gedung bertingkat tentunya menjadi satu referensi Jakarta ya, dan memang itu menjadi sebuah fenomena pertumbuhan kota. Kira-kira begitu Pak Heru. Ya, oke. Jadi ketika kita bicarakan sebuah gaya ya Mas Temi ya, kemudian kita bicara masalah ratusan tahun yang lalu kemudian mulai berkembang gitu ya. Nah, di saat kemudian kita melihat bahwa faktor-faktor histori, faktor-faktor yang kemudian berkembang menuntut kota ini begitu kerasnya gitu ya. Nah, apakah lingkup kerja dari apa yang Pak Temi perkirakan ya sudah cukup panjang saat ini, ada hal-hal yang sangat spesifik ya di wajah kota kita ini yang tentunya tidak lepas dari label ibu kota ya, itu terhadap menjaga faktor-faktor sejarahnya, kemudian faktor-faktor modernisasinya. Ini jalan tengahnya gimana Mas Temi?
Iya, jadi kalau kita bisa mendefinisikan topik kita hari ini ya, jadi ada satu topik yang memang kita melihat sebuah kota ini dengan sejarahnya. Dengan sejarahnya tentunya kita mendapatkan sebuah warisan bangunan arsitektur yang memang menjadi sebuah bangunan yang harus dikonservasi gitu ya, seperti di area Kota Tua, bahkan di area Menteng dan Kebayoran gitu ya, dan juga daerah-daerah yang masih memiliki bangunan-bangunan cagar budaya. Itu dalam konteks cagar budaya. Jadi kita harus bisa menjaga karya-karya arsitektur itu tetap eksis, dan tentunya kita belajar banyak dari karya-karya tersebut, karena memang kita tahu bahwa beberapa arsitek atau karya arsitektur yang di era katakanlah 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu itu sangat mengedepankan aspek-aspek terhadap lingkungan ya. Jadi terkait dengan arsitektur tropis yang umumnya di era 100 dan 50 tahun yang lalu belum mengenal AC gitu ya, sehingga arsitekturnya sangat merespon terhadap iklim tropis. Kita menyaksikan bahwa banyak rumah-rumah di Bandung atau di Menteng dan Kebayoran itu atapnya tinggi-tinggi dan memiliki satu sirkulasi udara yang bagus, jendelanya juga ada kerawangan dan sebagainya. Nah, itu adalah satu masa di mana kita harus terus menjaga itu dan menjadi sebuah referensi. Dan ini juga dilakukan di beberapa kota-kota di Eropa yang memang sangat menjaga betul karya arsitektur yang memang seperti itu. Yang kedua, kita mengalami suatu masa pertumbuhan akibat dari industri material dan sebagainya. Nah, di sisi lain juga ada satu masa kita begitu banyak mendapatkan tekanan atau informasi terkait gaya arsitektur di belahan dunia yang lain gitu ya. Jadi seringkali kita melihat sebuah karya arsitektur memang indah, tetapi pada saat diaplikasikan di kota kita yang memang iklimnya tropis, seringkali mendapatkan banyak masalah gitu, apalagi pada saat musim hujan seperti ini gitu ya. Jadi tampias dan panas dan sebagainya gitu. Nah di situ ada satu momen di mana atau periode di mana arsitektur itu kita begitu menyerap, begitu mengambil gaya-gaya dari arsitektur di kota-kota lain. Nah, saya menyadari bahwa beberapa tahun terakhir arsitek dan para stakeholder ya, terutama dari pemerintah maupun dari swasta sudah mulai melihat bahwa arsitektur itu bisa tidak harus mengikuti tren gitu ya. Jadi bisa mengadopsi sebuah gaya arsitektur yang benar-benar cocok dengan iklim kita, cocok dengan kebutuhan kita, cocok dengan budaya kita, cocok dengan sistem keamanan kita gitu ya, dan sebagainya. Jadi sudah mulai banyak karya-karya arsitektur yang memang mulai mengambil konsep seperti itu. Nah, dan juga ada beberapa sikap dari pemberi tugas, stakeholder tersebut pemerintah maupun swasta, mulai melindungi karya-karya arsitektur yang periode yang saya bilang periode pertama itu ya, yang memang sudah 50 tahun yang lalu atau 100 yang lalu. Yang terkini misalnya ada satu proyek di Pemprov DKI Taman Ismail Marzuki, di mana tetap kita membuat sebuah bangunan baru, itu karyanya Pak Andra Matin ya, tetapi bangunan lamanya itu tetap dipertahankan, jadi menjadi sesuatu harmonis antara bangunan lama dan baru. Dan begitu juga misalnya kemarin Masjid Istiqlal juga baru direnovasi setelah 41 tahun digunakan dan diperbaiki lagi dan dikembalikan dan diperkuat dari sisi konservasinya. Nah, jadi dan kita juga melihat, jadi satu contoh lagi misalnya di Tamrin ya, kita melihat ada satu gedung Sarinah ya,
yang kemudian sekarang lagi dikonservasi, tetapi juga membawa sebuah semangat konservasi, jadi mengembalikan wajah lamanya, tapi juga karena ada kebutuhan baru, kita lihat menyaksikan ada sebuah podium baru yang memang akhirnya itu menjadi sesuatu yang harmonis. Nah, di sisi lain kita terus bergerak ya, karena arsitektur itu bisa membuat sebuah karya yang memang tidak berada di sebuah bangunan yang dulunya sudah ada. Misalnya kalau di Jakarta kita bangun Stadion Jakarta International Stadion. Jadi itu sebuah bangunan baru yang memang menjadi sebuah kebanggaan nantinya ketika jadi bagi kota Jakarta. Ikon ya, Mas ya. Ya, semangat arsitektur baru. Kemudian juga kalau kita melihat di kota Jakarta begitu banyak permasalahan yang ada, jadi terutama di ruang publik kita sering menyaksikan sebuah pemandangan, katakanlah pedagang kaki lima berada di kerumunan di stasiun gitu ya. Terus kemudian ada para mitra Gojek dan Grab, ojek online itu ya, berada juga di sekitar situ. Nah, di situ sebenarnya ada peran arsitek ya untuk bisa menyelesaikan masalah kota. Pak Gubernur mengatakan bahwa kita bisa saja menggunakan pendekatan penertiban gitu ya. Tetapi pendekatan penertiban itu seringkali tidak tuntas ketika kita tertibkan para PKL atau parkir liar. Ketika petugas nggak ada, rekan-rekan kita PKL semua kembali lagi gitu. Nah, Bapak Gubernur selalu menyampaikan ini ada satu peran dari arsitek untuk bisa menyelesaikan solusi permasalahan kota dari sisi arsitektur. Nah, contohnya kebetulan saya terlibat aktif pada saat penataan di Tanah Abang yang sempat heboh di akhir tahun 2017 gitu ya. Jadi di mana penataan yang dilakukan di Desember 2017 itu adalah sebuah penataan jangka pendek di mana dengan keterbatasan anggaran, karena kalau pemerintah itu kan nggak bisa langsung membuat satu program ya, baru dilantik, kemudian ada isu tentang keriuhan dan permasalahan di Tanah Abang, akhirnya kita berpikir keras gitu, kami sebagai arsitek berpikir keras bagaimana menyelesaikan sebuah kesemerawutan di depan pintu stasiun gitu. Nah, kami pelajari bahwa ternyata yang terjadi PKL itu muncul karena memang nggak ada suatu sistem integrasi transportasi. Jadi orang yang keluar dari stasiun itu mereka menunggu di ruang publik, kemudian baru Transjakarta datang, ojek datang, atau taksi datang. Nah, ketika dia menunggu di ruang publik dan kebetulan ruang publiknya juga macet, jadi ada waktu jeda yang cukup lama, ruang transisi itu akhirnya diokupasi oleh para PKL. Jadi PKL mendekat gitu ya, mendekat. Disitulah ada sebuah ekonomi ya. Jadi interaksi sosial ya. Orang lama menunggu lama, dia butuh minum, butuh makan karena kebetulan dari ujung naik kereta ya, naik kereta 1 jam atau setengah jam dari rumah, dari subuh sampai lapar kan, jadi dia butuh makan dan sebagainya. Betul. Nah akhirnya kami di penataan jangka menengah ya yang sudah dilakukan, kami membuat sebuah skybridge menghubungkan antara stasiun dengan blok-blok pasar yang ada di Tanah Abang, sehingga pergerakan penumpang itu ada di lantai 2 karena memang tujuannya orang ke Tanah Abang itu ada 2, satu adalah berpindah untuk menggunakan transportasi lain untuk bekerja atau di luar Tanah Abang, atau yang kedua memang mereka tujuannya di Tanah Abang gitu. Nah, pada saat kita ada kebutuhan atau tujuan ke Tanah Abang, maka kita pastikan orang dari stasiun itu tetap di level 2. Level 2 kemudian masuk ke dalam pasar Blok A. Kemudian ketika orang memang hanya untuk transit, maka dia keluar di dalam halte gitu, sehingga mereka tidak punya kesempatan berinteraksi sama ruang publik gitu. Nah, itulah jadi pergerakan manusianya ya, Mas Tendi. Iya, diatur. Nah, disitulah peran arsitek harus jeli bahwa permasalahan kota itu
ada peran atau solusi dari arsitek dan arsitektur ya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Ya kira-kira Baik, begitu. Mas. Jadi saya melihatnya dari unsur di mana yang sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian ruang publik itu juga tergantung pada peran manusianya. Peran manusianya dalam kaitan dengan pergerakan manusianya. Nah, koridor-koridor yang diarahkan inilah sebetulnya yang kemudian mau tidak mau wajah kota ini juga akan bergeser kepada sebuah kebutuhan. Nah, oke, kita tadi sudah dapat satu contoh ya, Mas, bagaimana sebuah persoalan yang menahun bahkan kecenderungannya semakin buruk itu bisa kita ubah ya ketika peran seorang arsitek ini dalam kaitan dengan produknya arsitektural itu mampu untuk mengemas itu menjadi lebih baik. Tapi semuanya kan punya jangka waktu juga, bahwa berkaitan dengan hal tersebut akan ada satu saat di mana jenuh juga. Nah, ini pergerakan-pergerakan itu, apakah kemudian ada peraturan-peraturan yang menunjang itu berkaitan sama kurun waktu yang terus bergerak. Nah ini ya, jadi permasalahan ibu kota ini akan menjadi berulang. Nah ini Mas Temi bisa petakan nggak, Mas? Kira-kira yang spesifik ya, misalnya berkaitan sama terminal, berkaitan sama akses, berkaitan sama kerumunan, pemancingan kerumunan di sebuah pasar. Nah ini kira-kira peta di kota kita tercinta ini seperti apa, Pak Mas Temi? Iya, jadi saya akan bicara dua hal. Yang pertama soal apa namanya stasiun ya atau sebuah terminal. Yang satu hal yang lain saya bicara soal aksesibilitas. Jadi yang menarik di Tanah Abang itu dari tahun ke tahun itu jumlah penumpang yang turun di Tanah Abang itu semakin tinggi ya. Nah ternyata setelah kami identifikasi, faktanya mengatakan bahwa pertumbuhan perumahan di sisi barat, Bintaro, Banten, ke arah sana itu terus tumbuh. Nah, jadi orang menuju ke kota itu turunnya di Tanah Abang. Jadi Tanah Abang. kapasitas stasiun itu yang tadinya hanya dirancang untuk setahunnya 10 juta atau 5 juta, sekarang sudah kita katakanlah di luar pandemi ya, kemarin itu sudah hampir 50 juta. Bayangkan sebuah stasiun yang sangat padat sekali gitu. Nah, ini yang memang peran intervensi dari pemerintah untuk mengatur secara keseluruhan gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengatur pertumbuhan kota yang ada di barat gitu ya, kemudian tidak membebani di Tanah Abang. Bagaimana membuat satu akses-akses baru supaya ada alternatif orang dari arah barat tidak langsung masuk ke Tanah Abang, gitu. Katakanlah lewat dari infrastruktur yang lain. Nah, yang kedua kita melihat sebuah pola aksesibilitas ya. Kebetulan tesis saya terkait perubahan fungsi dan arsitektur di jalur-jalur koridor jalan ya. Jadi di satu tesis saya di Kebayoran gitu ya. Jadi Kebayoran itu memiliki dua poros ya, utara selatan dan timur barat gitu ya. Nah, awal rancangannya di tahun 1948 Kebayoran Baru itu hanya sebuah island. Jadi dia hanya mendapatkan akses dari utara, dari kota menuju ke Kebayoran. Jadi kemudian balik lagi. Jadi kota satelit gitu ya, kota satelit. Namun si perancang Pak Muhammad Susilo itu tidak sadar bahwa sisi selatan dan sisi timur barat itu adalah sebuah akses jalan yang memang sudah sejarahnya sudah ada jalan. Jadi jadi sebelum Kebayoran Baru itu ada, poros itu sudah terbentuk karena memang sebuah akses gitu ya. Nah, dalam perjalanannya didesainlah sebuah kota baru dengan kota satelit gitu. Dan intinya hanya untuk di situ kemudian mensupport ke arah kota. Nah, ya mungkin dulu kan kita tidak bisa memprediksi ya sebuah jumlah penduduk kota gitu ya. Dan
Pak Muhammad Susilo juga tidak membayangkan Jakarta menjadi sebuah kota yang menjadi daya tarik bagi semua penduduk yang ada di Indonesia untuk mereka bekerja di Jakarta. Nah, singkat kata saya bicara begini, jadi sepanjang jalan poros itu yang tadinya berumah, katakanlah di Jalan Pangeran Polim, kalau nggak salah Kenari Jaya juga di Pangeran Polim nih, Kenari Jaya ya, kalau nggak salah. Jadi dia ada. oh bukan di Fatmawati. Pangeran Polim, dia Fatmawati. agak di Blok A, agak di poros itu gitu ya. Jadi akhirnya poros ini yang katakanlah Jalan Pangeran Polim itu yang dulunya sebuah perumahan, mau nggak mau berubah menjadi sebuah area komersil karena memang begitu banyak tekanan pergerakan orang. Dan teorinya mengatakan setiap ada pergerakan aksesibilitas, makalah disitulah timbul nilai ekonomi dari sebuah properti gitu. Dan ini terjadi juga pada saat Pak Ciputra mengembangkan Bintaro Jaya. Jadi kalau kita lihat jalan kesehatan menuju ke arah Masjid Raya Bintaro, itu mungkin dulu kita mengenal sebuah restoran sederhana Bintaro. Itu di sepanjang itu kan berubah semua tuh. Karena memang itu sebuah akses. Akhirnya Pak Ciputra belajar dari pengalaman, mungkin belajar dari Kebayoran, mungkin belajar dari Bintaro. Pada saat dia mengembangkan BSD, dia akhirnya tidak membuat sebuah properti langsung menghadap ke jalan utama. Jadi dipaksa membuat sebuah klaster-klaster sehingga jalan utama tetap bersih, tidak ada potensi properti di kanan kirinya berubah menjadi sebuah ruang usaha yang akhirnya memberikan suatu kemacetan gitu. Nah itulah sebuah pelajaran-pelajaran berharga yang memang ketika para pengembang dan arsitek mulai peka terhadap sebuah situasi. Nah kalau di Kebayoran menariknya begini, jadi yang tadinya kafling kecil menjadi sebuah ruko, kemudian yang umumnya sebuah kafling besar ya, itu Kejaksaan Agung, rancangannya Pak Susilo itu, Kejaksaan Agung adalah ruang terbuka hijau. Kemudian juga Kementerian PUPR itu juga ruang terbuka hijau. Nah, jadi karena memang pemerintah pada saat itu ya melihat sebuah lahan yang cukup besar, akhirnya itu dirubah, dikonvert menjadi sebuah ruang terbuka, menjadi sebuah gedung pemerintah, termasuk kantor wali kota Jakarta Selatan itu. Jadi ada ruang terbuka hijau menjadi kantor wali kota. Nah, itu ada suatu kebutuhan. Itu Pak Heru yang bisa saya sampaikan. Baik, oke. Menarik sekali Mas Temi ya, bahwa kemudian arsitek yang mencoba untuk menggawangi pergerakan publik, kemudian ekspektasi dari kemudian pemilik lahan, ya pastinya juga harus mendapatkan sebuah koridor yang kemudian rancangan kota ini menjadi sebuah patokan ya, bahwa membangun pun tidak sekedar mengejar bagaimana disepakati oleh izin mendirikan bangunan, gitu ya. Tapi juga banyak hal-hal yang sangat spesifik ketika kemudian ada peraturan mengenai pemugaran dan lain-lain. Mas Temi bisa cerita nggak bagaimana presentasi dari adanya pelanggaran, kemudian ekspektasi dari pemilik lahan yang harus juga diarahkan. Nah, ini kira-kira presentasi benernya sama miringnya ini gimana, Mas? Ya, kalau bicara presentasi, mungkin saya belum bisa bicara karena datanya juga saya nggak begitu pelajari ya. Tapi intinya begini, kota ini memang terus berkembang ya. Jadi kecepatan pembangunan itu lebih cepat dari kecepatan menyusun regulasi. Jadi itu itu yang terjadi kemarin lah. Jadi kota ini terus berkembang. Katakanlah jadi arsitektur itu kan bicara sebuah fungsi ya. Jadi bagaimana sebuah fungsi itu bisa diakomodir dalam sebuah ruang gitu ya. Jadi sebagai contoh, rumah tinggal yang ada di tahun 50-an, ya kita masih melihat beberapa jejaknya yang ada di Kebayoran maupun di Menteng. Itu mungkin rata-rata bangunannya 1 atau 2 lantai gitu ya. Kemudian memiliki halaman yang cukup besar.
yang paling simpel ada rumah itu juga sangat simpel fungsinya, hanya ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur gitu, bahkan kamar mandinya juga sharing gitu ya. Lalu umumnya ada pavilion kecil untuk servis. Tapi dalam perkembangannya dengan gaya hidup mulai berkembang, hari ini ya parkir aja yang tadinya hanya 1 mobil, parkir bisa jadi 4 mobil. Kemudian rumah yang dulunya nggak ada kolam renang, ada kolam renang. Rumah yang dulunya nggak ada home theater, mesti ada home theater gitu. Jadi ada sebuah gaya hidup yang memang terus berkembang. Itu di sisi lain. Tapi di sisi lain dengan lahan yang terbatas, dengan unit atau coupling yang terbatas, katakanlah 60 atau 100, akhirnya bagaimana mensiasatinya gitu ya. Jadi kita pernah ada satu periode ya, kecepatan orang membangun ya, itu sudah lantai 3 dan 4, tapi regulasinya belum ada waktu itu ya, kita bicara zaman 3 atau 5 tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin saya lupa ya, mungkin 5 tahun yang lalu. Akhirnya regulasi dirubah kan, membolehkan rumah menjadi 3 lantai gitu ya, terus kemudian bisa nempel kanan kiri karena memang ada satu kebutuhan gitu. Jadi lahannya terbatas, tetapi kebutuhannya meningkat, tidak seperti yang zaman dulu. Nah itu yang ya mungkin kalau bicara pelanggaran jumlahnya agak kurang bisa kita ini tapi intinya begini, jadi kita terus beradaptasi. Jadi bagaimana arsitektur itu mampu memberikan sebuah pencerahan, arsitektur mampu membuat solusi. Jadi dulu ya, salah satu contoh misalnya gini, gedung-gedung bertingkat itu umumnya area depannya drop off buat mobil gitu. Dan sekarang ada satu fenomena, orang mungkin akan sebentar lagi menggunakan sepeda gitu ya, atau menggunakan public transport, sehingga arsitektur ditantang bagaimana merubah sebuah wajah depan gedung yang tadinya buat mobil, bagaimana itu buat publik, buat sepeda gitu ya. Terus kemudian bagaimana parkir sepedanya ditempatkan, kemudian ada tempat shower dan sebagainya. Jadi itu yang harusnya terus kita adaptasi. Kedua, di era pandemi ini yang mungkin belum tahu persis kapan selesainya ya, vaksin juga sedang berlangsung gitu ya. Tapi ini terus beradaptasi gitu. Mungkin ada satu pencerahan dari arsitektur ya. Kan kita ada satu kebutuhan ketika kita dari luar, kita harus segera mandi, berganti baju gitu ya, terus kemudian baru berkumpul dengan keluarga gitu. Nah umumnya kan kamar mandi itu kan umumnya jauh dari pintu atau area utama gitu ya. Nah mungkin dalam merespon pandemi ini akan banyak perubahan tata letak sebuah layout gitu ya, tata letaknya yang tadinya kamar mandinya menyatu dengan kamar, mungkin sekarang harus ada kamar mandi sendiri di depan seperti powder room yang bisa dipakai untuk shower segala macam, sehingga akhirnya orang bisa secara bersih udah bisa masuk. Kan bayangkan abis dari luar terus kemudian dia harus masuk ke dalam kamar, di dalam kamar ada istri dan anak, sebelumnya masuk ke kamar mandi gitu, terus bajunya juga ada di sekitar situ gitu. Nah jadi ya ini hal-hal seperti ini yang memang menjadi tantangan bagi para arsitek. Intinya arsitek itu harus selalu beradaptasi. Bagaimana kita bisa merespon sebuah situasi yang terkini. Ya betul Mas Temi. Jadi kelihatannya memang kehidupan ini akan mau tidak mau memang berubah ya, terkait kepada masalah pandemi yang dihadapi oleh kota sebesar Jakarta ini gitu ya, tentunya tidak mudah ya, pola hidup dan pola pergerakan juga berubah. Nah sekarang yang kita lihat ketika peran masyarakat begitu besar dalam membentuk wajah kota kita ini gitu ya, tentunya banyak hal-hal yang kemudian disiasati berdasarkan kebutuhan ruang terbukanya ya kan, dikaitkan dengan sebuah wilayah demi wilayah. Kalau kita ambil
wilayah pesisir gitu ya, berkaitan dengan areal pelabuhan, kemudian daerah daratan atau perkotaan, kemudian daerah pinggiran ya, Ciganjur dan lain-lainnya itu. Apakah kebijakan-kebijakan dari Pemprov DKI mencakup pada wilayah-wilayah yang spesifik seperti itu memiliki sebuah kekuatan yang berkaitan sama hukum? Ya, yang memang fokus Bapak Gubernur bagaimana menciptakan begitu banyak ruang-ruang terbuka yang bisa diakses oleh publik gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang beliau lakukan, mengubah sebuah kawasan yang tadinya tidak bisa diakses publik menjadi diakses publik gitu ya. Kedua, yang baru-baru ini kita membuat suatu kebijakan di kawasan Kota Tua itu sebagai kawasan pembatasan kendaraan untuk konsep low emission zone, sehingga kawasan Kota Tua itu ruang publik dan menjadi sebuah meningkatkan kualitas udara. Dan faktanya berdasarkan hasil dari Dinas Lingkungan Hidup, tingkat kualitas udara di kawasan Kota Tua itu menjadi baik pasca diberlakukannya pembatasan kendaraan. Nah, itu menjadi satu contoh. Tapi di sisi lain, wilayah Jakarta kan sangat luas sekali ya. Jadi memang kita banyak melakukan penataan-penataan di ruang publik, tidak hanya taman-taman yang sudah ada, eksis, tapi potensi ruang publik yang bisa diakses. Contohnya ada beberapa waduk yang memang dirancang untuk sebagai tampungan air. Nah, disitulah Bapak Gubernur melihat sebuah potensi, jangan hanya waduk ini hanya sebagai tempat tampungan, tetapi juga sebagai tempat ruang publik. Makanya tepian dari waduk itu didesain harus menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, beberapa titik sudah dikerjakan, salah satunya di Waduk Sunter, itu kebetulan Pak Sony Sutanto sebagai arsiteknya. Sehingga yang menarik pada rancangannya Pak Sony Sutanto, jadi dulu Waduk Sunter itu level platformnya itu dengan level air itu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau kita berdiri di sini, airnya itu 1,5 atau 1 meter gitu, jauh. Kemudian sama Pak Sony dirancang platformnya itu direndahkan. Jadi orang itu hanya mungkin sekitar 10 sampai 20 cm ketemu air gitu. Nah, disitulah ada sebuah perubahan perilaku orang yang tadinya mungkin dia nggak mau mendekat air, tetapi sekarang menjadi lebih dekat dengan air. Jadi aktivitas di kawasan Waduk Sunter Selatan itu menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Fungsi untuk tampungan airnya tetap ada, tetapi fungsi ruang publiknya menjadi tercipta. Ya, tercipta, iya betul. Oke, Nah, baik, sekarang kita melihat itu. Betul. Jadi lanjut. Kembali. Jadi pemerintah itu kan tidak bisa menyelesaikan semua wilayah ya. Pemerintah itu kan tugasnya memberikan contoh di mana properti atau aset yang menjadi otoritas pemerintah dibuat konsep seperti itu. Nah, harapan kami bagaimana para pemilik properti khususnya swasta gitu ya, itu bisa meniru gitu, bisa meniru, memberikan ruang bagi ruang publik gitu. Nah, di Sudirman Tamrin misalnya, jadi ada beberapa bangunan yang memang sudah melepas pagarnya gitu ya. Kemudian juga tantangan berikutnya bagaimana antar kafling itu kalau bisa juga dilepas gitu ya. Meskipun tetap ada batas yang jelas, tapi bagaimana itu dilepas sehingga publik bisa bergerak dengan mudah ke depan, ke samping, dan ke belakang gitu. Jadi, nah ini yang memang sedang digodok regulasinya bagaimana adanya insentif bagi pemilik gedung yang memang ingin membuka ruangnya untuk kepentingan publik. Begitu Pak Heru. Oke, baik. Jadi kembali lagi sudah menentu pada peran masyarakat, peran-peran para pemilik lahan, pemilik bangunan yang kemudian
mengacu pada satu titik temu di mana pemerintah kota ini memberikan sebuah arahan ya, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa apakah sebuah kota layak untuk menjadi sebuah kota wisata, kemudian kota yang ramah kepada kesehatan warganya. Nah, di sini kita juga melihat ya bahwa sebuah kota tidak lepas dari faktor visualnya, Mas. Gitu ya. Saya tahulah Mas Temi, pada waktu itu kita melihat sebuah ikon baru ketika jembatan penyeberangan manusia di depan mana tuh ya, FX atau Ratu Plaza itu ya, kemudian menjadi Sudirman ya, dan kemudian ditambahkan lagi dengan atap yang berwarna-warni, kemudian hal-hal yang terkait kepada saat 2018 Asian Games ya. Nah, pergerakan-pergerakan seperti itu yang menjadikan gimmick sebuah kota. Mas Temi merasakan efek efek kan kita tahu bahwa warga yang menikmati kotanya adalah warga yang bahagia, gitu ya. Ini konteks terhadap semua yang berkaitan dengan visual tadi itu, arah dari kebijakannya seperti apa nantinya, Mas? Iya, jadi memang ada satu kunci yang Pak Gubernur sampaikan. Bagaimana kita bisa memberikan pengalaman ruang bagi pengalaman ruang. Waduh, saya catat nih Mas. Jadi ketika kita berjalan kaki, kita merasakan sebuah pengalaman ruang. Makanya pada saat jembatan di Sudirman itu dirancang dengan sebuah bentuk yang menarik gitu ya. Harapannya menjadi sebuah pengalaman ruang yang membuat orang itu menjadi nyaman dan mungkin dulu kita punya jembatan naik tangganya aja juga susah gitu ya, anak tangganya 20 cm. Kemudian kita menyaksikan di atas Jalan Sudirman tuh jembatan seringkali banyak PKL gitu ya, ada yang jual casing handphone segala macam. Kemudian juga ada lobang-lobang di jembatan. Itu kan akhirnya membuat pengalaman ruangnya menjadi tidak menarik. Akhirnya orang yang tadinya pengen berjalan kaki, akhirnya tidak mau berjalan kaki gitu. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana memberikan pengalaman ruang. Nah, kebijakan Pak Gubernur itu akhirnya memprioritaskan bukan mobil, bukan motor, tetapi pejalan kaki gitu. Dan kedua, sekarang sepeda, baru kendaraan gitu ya. Jadi arsitek ini menjadi sebuah kembali ya, menjadi sebuah tantangan bagaimana kita bisa menciptakan ruang-ruang terbuka gitu ya, yang nyaman bagi orang ketika dia naik kendaraan publik kemudian berjalan kaki, sehingga akhirnya mereka ada ya kembali ya, pengalaman ruang yang menarik gitu. Terus kemudian saya ingin memberikan sebuah gambaran begini Pak. Jadi ruang-ruang publik ini adalah sebuah ruang yang selama ini tidak begitu banyak dipikirkan Pak, gitu ya. Jadi orang masih menganggap batasan kafling itu menjadi sebuah batasan yang harus dijaga gitu ya. Padahal kalau kita bisa memberikan ruang bagi publik, itu akhirnya membuat sebuah nilainya tingkat. Kebetulan istri saya punya toko kecil ya di Cipete gitu ya. Kami memutuskan dia ada di dalam sebuah kawasan perumahan gitu ya. Toko kecil, toko halaman. Kami memutuskan tidak membuat pagar, akhirnya membuat ruang publik di depannya. Jadi pada saat sore hari gitu ya, begitu banyak anak kecil yang menggunakan ruang publik itu, dan akhirnya orang yang tidak ingin, awalnya tidak kepingin datang gitu ya, karena ada sesuatu yang menarik, akhirnya mereka datang ke tempat itu gitu. Jadi ini yang terus kita challenge gitu ya, bagaimana ya kembali pemerintah hadir itu memberikan sebuah infrastruktur, dan harapannya nanti pihak swasta dan masyarakat mengikuti
gambaran yang sudah diberikan contoh oleh pemerintah. Oke, jadi kita melihat bahwa peran antar masyarakat untuk berbagi pun akan menjadi sebuah gimmick ya, berkaitan dengan sebuah wilayah bertetangga, kemudian sebuah kawasan itu mempercepat sebuah wajah kota ya, Mas Temi ya. Kita nggak sadar nih sudah 50 menit. Teman-teman yang ada dan memperhatikan acara ini boleh mengajukan pertanyaan. Saya melihat dari satu sudut ya, sebagai Mas Temi sebagai senior advisor gitu ya. Ada kalimat kunci enggak, Mas Temi, ketika punya ekspektasi terhadap kota ini, kemudian beratnya di pundak Anda, kemudian para arsitek yang harus dicerahkan ya, ketika mereka sebagai seorang pelaku juga terhadap karya-karyanya di kota kita ini, ada kalimat kunci enggak, Mas Temi, ekspektasi terhadap rekan-rekan profesi kita, produknya, dan harapan untuk kota ini? Ya, kembali sebagai arsitek tentunya kita seringkali diberikan tugas untuk merancang sebuah bangunan ya, arsitektur. Nah, seringkali kita hanya memikirkan di dalam kafling tersebut gitu ya, di dalam kafling gitu. Nah, saya ingin sampaikan kata kuncinya. Meskipun kita diberi tugas oleh klien, tapi kita harus bisa memperluas cara berpikir kita, melihat secara lingkungan dan kawasan gitu ya, sehingga secara karya arsitektur terbangun, tetapi secara lingkungan kita memberikan kontribusi dan peran kita itu mampu mengubah perilaku orang gitu ya. Kira-kira arsitektur tuh bisa mengubah perilaku orang yang tadinya tidak bisa tertib gitu ya, tapi dengan sebuah pendekatan arsitektur akhirnya orang itu mau mengikuti sebuah pergerakan yang kita inginkan lah, atau perilaku yang kita inginkan gitu. Jadi ya banyak hal ya, contohnya tadi saya cerita soal Tanah Abang. Jadi tapi di sisi lain juga stakeholder dalam hal ini pemerintah atau yang memiliki otoritas juga harus sama-sama. Dulu kita menyaksikan ya Pak, saya mungkin dikoreksi kalau misalnya saya masih belum tepat, tapi saya beberapa kali sudah melihat contohnya di terminal bus Blok M. Dulu itu orang itu PKL itu berkerumun di depan pintu terminal bus Blok M, di luar, di pinggir jalan gitu ya. Karena memang bus yang kebetulan bukan Transjakarta ya, non Transjakarta itu seringkali menurunkan penumpang tidak di tempatnya. Dia menurunkan penumpang ya di ujung aja gitu. Karena memang permintaan penumpang, Pak saya di ujung aja, saya nggak mau di platformnya yang ada gitu. Karena saya tahu bus itu ada di depan untuk saya berpindah, atau saya udah ada ojek langganan di depan gitu. Nah, dengan hal yang sepele seperti itu akhirnya menciptakan sebuah kesemrawutan, ada PKL baru di depan. Nah, pasca sekarang ada suatu sistem di mana kendali dari operasional sebuah bus itu dikendalikan, akhirnya bus itu berhenti di sebuah tempat yang dirancang adalah sebuah platform. Nah, perpindahan antar busnya itu juga terjadi di level bawah. Nah, akhirnya kita menyaksikan bahwa di lantai bawah terminal bus Blok M itu akhirnya menjadi ruang bagi para UMKM yang selama ini mereka ada di luar. Padahal ini kan hanya mengubah suatu sistem operasional, kedisiplinan gitu ya, kedisiplinan. Tapi kembali, disinilah peran arsitektur merancang sebuah desain terminal bus yang memang membuat suatu rancangan ada ruang bagi UMKM, ada ruang bagi pergerakan, dan juga ada ruang platform atau platform untuk bus itu berhenti gitu. Bayangkan kalau dengan tidak konsep seperti itu, akhirnya semeraut semua gitu.
Jadi kembali Betul, betul. Jadi ada dua kata kuncinya Pak. ya, Jadi bagaimana arsitek itu harus jeli terhadap kebutuhan lingkungan, gitu ya, kebutuhan lingkungan dan perilaku orang. Kedua, kita juga harus bisa memastikan bahwa operasional gedung ini atau fungsi arsitektur ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau tidak, udah dibikin bagus, akhirnya nggak sesuai dengan harapan, kira-kira begitu, Pak. jadi teman-teman arsitek ini mesti mendengarkan sang pakar ini menyampaikan kata kuncinya. Dan ini saya mendapatkan bisikan bahwa kita bisa lebarkan lagi diskusi ini, Mas Temi, dikarenakan ada permintaan kalau bisa 3 jam, gimana ngasih ini. Nah ini ada pertanyaan ya, Mas Temi ya, dari Spesius. Saya ingin bertanya, apa pandangan Pak Temi dan Gubernur DKI, waduh, tentang participatory action research, ya, participatory action research tentang penataan PKL, mengingat banyak juga problem hukum yang juga ada di sana. Nah, jadi lumayan ini pertanyaannya, Mas Temi. Tapi berkaitan dengan pandangan Mas Temi dan Gubernur, ini bisa Mas Temi sampaikan kira-kira ke forum kita ini. Terima kasih, Mas. Iya, saya kayaknya kenal ini spesies itu Mas Peter nih, Mas Peo. Sahabat kita juga. Betul, Mas. Tapi intinya tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa PKL itu nggak akan bisa tumbuh kalau kita bisa merancang sebuah ruang yang kita atur sedemikian rupa, gitu ya. PKL itu bisa tumbuh karena ada ruang yang tidak bisa kita kontrol. Jadi ada kerumunan orang dengan jumlah besar, dan itu menjadi wajah di semua stasiun ya, stasiun kereta api dan beberapa tempat termasuk pasar gitu ya. Karena ada ruang yang nggak bisa kita kontrol, kerumunan orang itu berada di situ, kemudian disitulah ada nilai ekonomi bagi rakyat yang berpenghasilan terbatas itu kan dia mencari celah-celah bagaimana bisa mendagangkan, memasarkan produknya gitu. Nah itu yang kita harus bisa fasilitasi. Jadi kembali daripada mereka tidak bisa kita atur, sebaiknya arsitekturlah yang bertanggung jawab bagaimana kita mengatur itu gitu, memberikan ruang itu. Oke. Dan itu Jadi gimana Pak Heru? Jadi tidak hanya berdasarkan sebuah permasalahan dan kesalahan faktor hukum, dan dihukum itu adalah sebagai sebuah jalan keluar, bukan itu saja ya Mas ya. Jadi mungkin saya bisa menggarisbawahi PKL itu mungkin bisa ada karena memang ketidakpekaan seorang arsitek dalam merancang, khususnya di ruang publik. Gitu. Jadi ada peran arsitek di situ yang menyebabkan PKL ada. Kalau arsiteknya peka dan bisa memahami kebutuhan, terutama khususnya pergerakan orang ya di ruang-ruang publik, insya Allah PKL nggak akan ada. Dan itu udah kita bisa buktikan di depan stasiun di Jalan Jati Baru di Tanah Abang, di mana kita membuat sebuah skybridge ya, memastikan orang itu bergerak di atas. Memang menyelesaikan Tanah Abang itu belum tuntas, masih banyak PKL yang ada di sisi yang lain. Tapi kita bisa pastikan di ruang yang tadinya banyak PKL di Jalan Jati Baru itu sekarang sudah tidak ada, gitu ya. Karena kita memberikan ruang bagi PKL begitu, ada 400 meter di atas platform gitu. Kalau mungkin Pak Heru kapan-kapan saya ajak deh ke Tanah Abang. Itu mirip-mirip seperti di Bandung itu saya lupa namanya tuh di Ciamplas Walk. Mas Emil Ciamplas ya. Di atas ya. Tapi kita beruntung bahwa kita bikin sebuah platform itu karena untuk memberikan ruang bagi UMKM gitu. Karena bagaimanapun juga kita harus memberikan ruang bagi UMKM. Ada beberapa contoh di
saya ingat di Barcelona ya, ada sebuah koridor namanya La Rambla gitu ya, sebuah pedestrian yang cukup besar. La Rambla. La Rambla. Ya. Menghubungkan dari satu titik menuju ke arah tepi pantai, sehingga wisatawan dan penduduk memang harus melalui jalan itu menuju ke arah pantai. Nah, akhirnya pedestrian itu dibikin lebar, dan akhirnya di dalam pedestrian lebar itu ada booth-booth UMKM, sehingga ruang itu akhirnya bisa dimanfaatkan. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah tertib ya, artinya kalau udah ada ruang yang diberikan, jangan yang lain memaksa masuk lah gitu. Tinggal di jadi fasilitas tempat yang lain. Betul. Jadi tumbuhnya kemudian terbentuknya memang harus terkonsep ya, Mas. Oke, satu pertanyaan lagi, Mas. Di Jakarta banyak fasum yang perlu diredefinisi. Waduh, nih bahasanya. Jadikan kawasan taman hijau yang bisa dipanen. Wah, berarti tanaman-tanaman yang bermanfaat dan berbuah. Kembalikan ke fungsi kebun dan tidak harus jadi taman. Apa opini Mas Temi? Wah, nantang banget ini. Kita jadikan Mas Temi gubernur ya. Arsitek jadi gubernur. Oke, silakan Mas Temi. Iya, jadi kebetulan saya cerita sedikit nih, ini bukan bicara soal Jakarta ya. Jadi kebetulan saya diberikan amanah untuk mengelola sebuah rest area di Tol Jagorawi KM45. Jadi, KM45, oke. KM45. Jadi sebelum ke tempatnya Pak Heru yang jadi di jalan tol, Pak. Gitu. Siap. Nah, di 2015 kita mulai diberi tugas untuk mengelola rest area itu. Ada pom bensin, ada restoran, minimarket dan sebagainya gitu ya. Jadi kita mengolah lahan sehingga kita harus membujuk para tenan untuk mau menyewa lahan kita untuk usaha gitu ya. Jadi salah satu keberhasilan kita melobi adalah pada saat kita melobi Starbucks ya, yang tadinya nggak ada, ya akhirnya jadi ada di situ. Nah, dari 2015 sampai 2020 memang kita kan lahannya cukup luas ya. Jadi memang kita dengan keterbatasan investasi dari investor, akhirnya kita memang harus membangunnya bertahap, Pak. Membangunnya bertahap. Nah, ketika kita membangunnya bertahap, kan kita harus membangun sebuah infrastruktur sehingga akhirnya si tenan itu mau masuk ya, gitu ya. Nah, untuk membangun infrastruktur secara keseluruhan kan nggak mungkin. Jadi kita klaster-klaster dulu gitu. Nah, akhirnya kita dari 2015 sudah menyisakan sebuah klaster nih yang nantinya akan kita siapkan. Jalannya juga udah mulai dari tahun ke tahun udah kita siapin gitu. Tinggal kita 2 tahun terakhir 2019 atau 2018 itu mulai memasarkan, ini ada tempat bagus, Anda bisa nyewa untuk restoran sebagainya. Nah, pada saat pandemi di bulan Maret 2020 sampai akhirnya di bulan Agustus September dan Oktober lah gitu ya, kita merasa 5 tahun terakhir aja kita susah jualan lahan yang kosong itu gitu ya. Akhirnya kita berpikir di dalam masa pandemi ini makin sulit lagi kita menjual lahan untuk aktivitas restoran dan sejenisnya gitu. Nah, di sisi lain kami punya tanggung jawab bagaimana para staf kita ya, para orang yang bekerja di perusahaan ini tetap harus bekerja gitu ya. Nah, bagaimana tetap lapangan pekerjaan itu tetap ada gitu. Akhirnya kita berpikir lahan itu kita rubah, Pak, jadi area pertanian. Jadi kita nanam kangkung, nanam sawi, nanam jagung gitu. Dan akhirnya saya belajar jadi petani, Pak, sekarang. Jadi kita belajar dari petani, dari orang-orang yang memang mengerti bertani. Akhirnya kita belajar gitu. Nah, akhirnya apa yang disampaikan Mas Peo itu benar, bahwa ruang-ruang publik yang tadinya
hanya menjadi sebuah keindahan kota gitu ya, Iya. tapi juga ada ruang-ruang publik yang memang bisa kita hasilkan untuk kegiatan yang lebih menguntungkan ya, artinya lebih bermanfaat bagi warga kota. Apalagi Jakarta ini kan memiliki sebuah kebutuhan pangan sangat tinggi, Pak, karena Iya, jumlah betul, penduduknya banyak sekali, dan Iya. kita bergantung bagi daerah lain untuk mendatangkan pangan dan sejenis ya, sapi banyaknya dari Australia atau dari Nusa Tenggara Timur ya, Kupang dan sebagainya, terus bawang dari Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi kita memang butuh sebuah ketahanan pangan. Memang nggak bisa semuanya memenuhi kebutuhan Jakarta ya, tetapi setidaknya kita sudah mulai menggalakkan bagaimana rumah-rumah itu mulai membuat suatu tanaman hidroponik gitu ya. Jadi orang bisa cocok tanam di situ. Jadi urban farming. Yeah. Nah juga ya memang ini masih dalam proses ya, kebetulan saya lagi mau bisikin Pak Gubernur juga. Jadi artinya lahan-lahan mana yang kira-kira kita bisa kasih contoh supaya kita bisa bercocok tanam di ruang publik gitu ya, daripada menunggu ruang itu terlalu lama dipakai, tanah kosong gitu kan. Kita pasti banyak sekali nih aset-aset milik pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu, termasuk juga dari swasta. Lahan-lahan idle ya. Lahan-lahan idle. Dan sebenarnya ini sesuatu yang sudah digalakan sebelum Mas Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung. Saya ingat betul tahun 2010 atau 2009 beliau menggerakkan sebuah gerakan urban farming gitu ya, memanfaatkan sebuah lahan di Kemayoran. Tapi ya memang di saat itu kan orang belum mengerti, tapi sekarang harusnya orang mulai sadar gitu ya. Kebutuhan pangan itu harus tetap terjaga, dan apalagi di masa pandemi ini kita perlu sekali menjaga imun kita dengan banyak makan sayuran ya, sehingga badan kita tetap sehat gitu, kira begitu. Iya. Ya, kebun kota ya Mas ya. Jadi saya ingat sahabat kita Mas Sigit juga memberikan sebuah gerakan-gerakan mari berkebun ya, kira-kira seperti itu. Mas Temi, masih ada waktu lagi Mas Temi. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan sisi ruang dari wajah kota kita yang berkaitan dengan heritage ya, sebuah warisan kawasan yang kemudian menjadi titik tumpu dari mempertahankan sejarah kota. Nah, Mas Temi punya satu pandangan nggak di sini yang berkaitan dengan heritage versus modernisasi? Kalau saya tangkap di sini adalah bagaimana mempertahankan kota kawasan tua yang kemudian terimbas dengan modernisasi, sehingga pada akhirnya pemilik terpancing ke sana. Ini kira-kira apa pandangan Mas Temi di situ? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa alhamdulillah Pak, kita menyaksikan beberapa bangunan-bangunan heritage di Jakarta ini mulai dikonservasi. Ini satu wadah yang mungkin agak berbeda pada tahun 90-an ya. Kita menyaksikan bahwa pemilik bangunan, baik pemerintah maupun swasta itu selalu berlomba-lomba atau dalam tanda kutip malu dengan bangunan tuanya. Sehingga bangunan tua itu seringkali ditutupi dengan fasad, dengan aluminium komposit panel atau kaca, sehingga bangunan lamanya itu nggak kelihatan. Nah, pelan-pelan sekarang mulai sadar bahwa sebuah bangunan tua itu memiliki sebuah nilai yang tinggi, gitu ya, nilai yang tinggi, sehingga yang tadinya dianggap bukan harta karun lah maksudnya gitu, tapi sekarang menjadi sebuah harta karun. Ada arsitek Pak Jakob ya, Gatot Suarjo yang
merubah sebuah bangunan rumah dinas di kawasan Blok M ya, ini kita kenal dengan M Blok gitu ya. Oh, M Block, oke. M Block Peruri itu yang kan waktu itu sebuah banyak. rumah dinas yang mungkin bertahun-tahun tidak digunakan, gitu. Bahkan pasca permindahan kantor atau pabrik Peruri ke Kerawang kalau nggak salah ya, itu praktis sebuah aset di tengah kota ya, di Kebayoran itu mengalami sebuah Terbiarkan gitu ya. aja gitu ya, jadi tidak Iya, optimal. iya. Nah, disitulah peran arsitek, kebetulan Pak Gatot bersama konsorsium ya, ada almarhum Glenn Fredly, ada beberapa musisi, Iya, dan membuat satu betul. konsep. Gedung lamanya dipertahankan, tetapi diinjek dengan kegiatan baru, dengan fungsi baru gitu. Terus kemudian juga sekarang beliau juga sedang mengembangkan di kawasan pos di Pasar Baru gitu ya. Kebetulan juga Oh, kita sedang Pasar Baru, sebuah tempat yang akan menjadi tempat hit ke depan gitu ya. Nah, kembali ada sebuah fenomena menarik Pak Heru ya, yang kita bisa saksikan bahwa beberapa tahun terakhir ini mulai orang merasa bangunan heritage itu bisa dioptimalkan, dikembalikan ke dalam bentuk aslinya, meskipun ada kebutuhan baru, tetapi kebutuhan baru itu dituangkan dalam sebuah ruang dengan bentuk yang lebih modern gitu ya, tapi tidak ya, menutupi bangunan lama, tapi dia menambah gitu ya. Ya ya, sering kali ya, ya. kita melihat kayak di Paris ya, ada Louvre gitu ya, itu bangunan lamanya tetap ada Louvre, existing, ya, tapi bangunan barunya karya MP itu menjadi sebuah bangunan yang modern dan menarik gitu. Jadi tidak saling menutupi tetapi saling melengkapi gitu, kira-kira begitu. ya. Ya, kemudian di saat kemudian halayak menilai ada quote unquote tidak keberatan ya pada sebuah tampilan yang memasukkan unsur modern itu di kawasan yang sebetulnya sudah terpelihara gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak. Mumpung Mas Temi mau bisik-bisik ke Pak Gubernur gitu ya. Saya punya punya bangunan yang berkaitan dengan cagar budaya yang kemudian pihak keluarga mungkin sulit memeliharanya. Apakah bangunan-bangunan seperti milik keluarga saya ini mendapat keringanan ya dari pajak atau dan lain-lainnya. Nah ini Mas Temi, kalau memang bukan bagian dari kebijakan yang Mas Temi pahami nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa menjawab, karena ini berkaitan dengan para pendengar sekalian atau pemerhati acara kita ini, ketika kemudian mereka berperan untuk menjaga bangunannya, ini termasuk salah satu pertanyaan mungkin, Mas. Silakan, Mas Temi. Jadi ada Pergub nomor 168 tahun 2015 ya. Pergub itu menerangkan sebuah insentif bagi pemilik bangunan yang memang bangunannya cagar budaya gitu ya. Jadi di Pergub itu disebutkan bahwa ada satu pasal yang memberikan keringanan bagi pemilik bangunan cagar budaya mendapatkan potongan PBB sebesar 50% untuk ya, 50%, ya, oke. Ya, dengan beberapa syarat dan pengajuan ya. Jadi seingat saya tuh bangunan itu harus digambar ulang, kemudian diajukan kepada Pemprov DKI, kemudian didokumentasikan bahwa memang pemiliknya merawat ya dengan bukti-bukti yang jelas. Kemudian dari situlah pemilik bangunan mendapatkan potongan 50%. Itu cukup besar Pak kalau misalnya pajaknya di sebuah kawasan di Menteng maupun di Kebayoran katakanlah pajaknya 20 atau 30 juta gitu ya. Itu kan dapat potongan 15 jadi 15 juta. Kemudian bagi pemilik properti yang cagar budaya dan kebetulan fungsinya adalah komersil, apakah perkantoran, apakah perbelanjaan gitu ya, itu mendapatkan potongan 25%. Jadi itu adalah bentuk-bentuk insentif yang diberikan pemerintah kepada
para pemilik bangunan cagar budaya. Kira-kira begitu. Oh baik, terima kasih Mas Temi. Ini tentunya ada kabar yang mungkin bisa menjadi bagian ya, bahwa itu tidak hanya sebuah potongan belaka, tapi apresiasi ya terhadap pemilik-pemilik bangunan bersejarah lah ceritanya. Nah, Mas Temi, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya, ini cukup menarik ya. Ketika kemudian daya dukung dari lahan yang ada di Kota Jakarta ini terbatas, gitu ya. Apakah kemudian perkembangan kota akan mempengaruhi kebijakan ruang terbuka hijau atau ruang hijau di pinggiran-pinggiran kota? Nah, ini yang berkaitan dengan perkembangan kota dengan jalan tol dan lainnya, sehingga pada akhirnya ya kita melihat di daerah Ciganjur menjadi daerah yang padat penduduknya. Nah, ini untuk memberikan sebuah gambaran perubahan wajah kota yang kemudian semakin berkembang seperti ini, sehingga pada akhirnya hunian vertikal pun tidak menjawab. Itu kira-kira seperti apa, Mas Temi? Iya, jadi permasalahan Kota Jakarta ini bukan permasalahan yang terjadi 1 atau 3 tahun terakhir ya. Jadi permasalahan yang sudah bertahun. Jadi memang kita menyadari bahwa ruang-ruang terbuka hijau yang dalam rencana detail tata ruang yang direncanakan sebagai area hijau pelan-pelan mulai terkikis gitu ya. Jadi area-area yang tadinya sebagai area resapan, area-area yang tadinya memiliki KDP yang sangat kecil ya, misalnya ada sebuah rumah khususnya di area selatan misalnya ya, tadi yang disebutkan di Ciganjur itu mungkin hanya diizinkan hanya boleh membangun 20% menjadi atau 30% gitu ya. Tapi dalam perjalanan kembali ada satu kebutuhan yang memang mendesak gitu ya, yang tidak bisa ditahan gitu ya. Akhirnya orang-orang itu mulai mengambil RTH-nya yang memang di atas couplingnya sendiri gitu ya, yang hanya sesuai dengan tata ruang hanya diizinkan bikin 20-30, akhirnya menjadi 50-60%. Jadi ruang terbuka hijaunya atau tamannya hanya 40%. Padahal menurut tata ruang hanya boleh tamannya 70 atau 80 gitu. Jadi ya kembali ini ada satu terobosan-terobosan yang memang harus dilakukan. Bagaimana kita membuat sebuah sistem ruang terbuka itu tetap terjaga tapi dengan keterbatasan yang ada. Bagaimana mengalirkan, contohnya ya, mengalirkan air hujan itu ke dalam tanah gitu ya. Kita mengefektifkan kembali sumur-sumur resapan. Mungkin kita sebagai arsitek menganggap remeh gitu ya Pak. Banyak teman-teman kita yang berprofesi sebagai arsitek menganggap remeh membuat sebuah sumur resapan. Seringkali sumur resapan itu hanya sebagai stempel dalam mengajukan izin mendirikan bangunan, tetapi tidak benar-benar dihitung bahwa tampungan atap itu harus bisa masuk semuanya ke dalam sumur resapan. Nah, bila mana, ini kembali Pak, ini banyak sekali nih peran arsitek dalam sebuah permasalahan kota. Bagaimana arsitek itu harus bisa mengedukasi, memberikan wawasan kepada pemberi tugasnya atau kliennya. Misalnya dia mau bernegosiasi, itu deh bikin sumur resapannya satu saja misalnya gitu. Tapi arsitek harus bisa menjelaskan, Pak, kalau hanya bikin sumur resapan satu, akhirnya air hujan itu akan semuanya kebuang ke saluran kota. Kalau semua bangunan rumah tinggal mengambil sikap seperti itu, akhirnya air hujan itu akan mengalir ke sebuah daerah yang sangat rendah, akhirnya daerah itu menjadi banjir. Gitu. Jadi kita harus bisa menggugah pemberi tugas kita. Harus benar-benar bagaimana ujung tombak lah ya, ujung tombak kota ini tuh sebenarnya ada di arsitek gitu.
Kalau kita bisa, yang paling Ya. simpel aja, air hujan tidak keluar sama sekali ke kafling gitu, semua diresap ke dalam. Insya Allah ya aliran air tidak akan membebani kota, kira-kira begitu. Kemudian air bekas, bagaimana itu diolah sehingga bisa diserap kembali ke dalam tanah, misalnya seperti itu. Kemudian sampah, bagaimana sampah itu menjadi sebuah apa ya uh, uh, produk atau yang kita bisa memilah secara optimal gitu. Jadi kesadaran kita jangan menyerahkan semua persoalan itu kepada pemerintah. Bagaimana kita sama-sama meskipun kecil ya, meskipun kecil dalam lingkup kecil, dalam lingkup rumah, kita bisa memberikan kontribusi gitu kepada kota gitu. Kalau semuanya memiliki sebuah semangat yang sama, insya Allah permasalahan kota itu akan selesai gitu Pak, kira-kira begitu. Baik, oke. Ini apa namanya, mengarah dan kemudian menjadi sebuah kapasitas yang kita bisa detail ya, Mas Temi ya, bahwa sumur resapan pun berkaitan dengan kita punya istilah zero run off ya, itu betul-betul menjadi tanggung jawab kita semuanya, tidak hanya sebuah stempel di IMB saja. Ini saya sepakat sekali bahwa pada akhirnya seringkali pengalihan budget yang harusnya ke sumur resapan mungkin dialihkan menjadi sesuatu yang lain karena tidak diperiksa. Nah ini mungkin bagian dari kebijakan aturan dari pemerintah DKI. Mas, ini ada satu pertanyaan bukan pertanyaan ya, meminta pendapat ya berkaitan dengan ibu kota Jakarta dan kemudian isu mengenai, bukan isu lah ya, kita bicara wacana mengenai ibu kota baru ya. Nah, kita melihat bahwa faktor kegiatan ekonomi itu yang terpusat di Jakarta ini pandangan pencerahan Mas Temi terhadap ya boleh-boleh sajalah yang namanya ibu kota pindah kemanapun gitu ya. Tapi ketika kegiatan ekonomi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, ya, pada prinsipnya Jakarta akan bersolek seperti apa ketika masyarakat, ekspektasi masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, wisata dan lain-lain di Jakarta akan terus ada dan mungkin meningkat, seperti apa Mas Temi dan rekan-rekan dari TGUPP menyikapi? Ya, ini sebuah pertanyaan yang memang harus hati-hati menjawabnya. Jadi Betul. Betul. Jadi Ya. sebagai pemerintah, kebetulan kami sekarang ada di pemerintah, tentunya kami harus mendukung program dari pemerintah pusat ya. Bapak Presiden sudah memberikan sebuah visi secara gamblang terkait dengan pemindahan ibu kota ya. Beberapa argumentasi yang beliau sampaikan tidak hanya bicara mengurangi beban ibu kota, tetapi juga bicara merubah perilaku para pejabat ke depannya. Itu yang kira-kira saya coba cermati dari pemikiran Pak Presiden dan jajarannya gitu ya. Tentunya sudah banyak contoh ya di kota-kota besar lain, di mana kota-kota besar yang tadinya menjadi ibu kota akhirnya harus berpindah gitu ya. Kita menyaksikan kalau di Australia itu ibu kotanya di Canberra ya, sebuah kota yang sangat sepi ya. Terus kemudian di Amerika itu di DC, bukan di New York gitu ya. Kemudian kalau di Frankfurt itu di Jerman itu di Berlin gitu ya, bukan di Frankfurt ya, di mana sebagai pusat ekonomi. Jadi kembali kami di Pemprov DKI tentunya terus mendukung ya apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah pusat gitu. Dan kita bersiap diri bila mana memang ibu kota harus pindah, tentunya Pemprov DKI juga sudah menyiapkan beberapa strategi kota ini menjadi sebuah kota yang bukan ibu kota ya, misalnya jadi kota perdagangan, kota pariwisata dan kota layak huni bagi semuanya, kira-kira begitu Pak. Jadi
kita tidak bertentangan lah dengan apa yang digariskan oleh Pak Presiden. Ya, luar biasa Mas Denny, bahwa kita juga melihat bahwa Jakarta tidak berhenti bersolek. Jakarta tidak berhenti untuk menampilkan wajahnya. Ketika kemudian himbauan terhadap teman-teman yang mempunyai profesi yang menentukan, kita melihat bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota yang dicintai, kemudian memberikan sebuah dampak wisata dan kegiatan ekonomi yang luar biasa. Nah, yang saya bangga bahwa jawaban Mas Denny itu mewakilkan semua pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan bagaimana nanti dan lain-lainnya itu sudah menjadi menjadi kunci untuk tidak ada yang berubah, ya. Kalau kita berkaitan dengan istilah-istilah yang muncul ke permukaan, bagaimana sebuah jawaban itu bisa tersampaikan dengan apa yang tadi Mas Denny sampaikan barusan. Jadi saya kira kita sudah diberi kelebihan waktu Mas Denny, tapi saya pengen Mas Denny nanti bilang ke Mas Peter bahwa dia dapat charger Kenari Jaya dengan pertanyaan yang luar biasa tadi. Baik, saya terima kasih banyak Mas Denny. Suatu saat kita akan bertemu di kopi darat ya Mas ya. Dan kembali lagi salam sehat dan salam kami yang salam sayang kami untuk keluarga. Saya panggil lagi pemegang kunci surga kita nih Mas. Oke Mas Putra, silakan Mas Putra. Wow, terima kasih banyak Pak Temi, terima kasih banyak waktunya, luar biasa sekali. Kami benar-benar bangga karena di pemerintah Kota Jakarta ada Pak Temi. Ya, luar biasa. Kami bangga sekali dan semua jawaban-jawabannya juga sangat mewakili betul sekali yang Pak Heru bilang tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak Temi. Semoga Pak Temi dalam kondisi sehat terus dan semakin sukses Pak. Dan berjanji untuk acara berikutnya Mas Temi ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Temi. Luar biasa Mas Temi. Kualat nanti, jangan gitu Mas Temi. Salam dari Mas Bambang Sutrisno Mas. Oh iya, itu guru kita. Dari Bu Sri juga tadi ada salam Pak Temi. Bu Sri Murdiningsih juga salam. Dari Pak Henry, dari Direktur Kenari Jaya, Pak Henry juga titip salam. Ya, Pak Hendra juga titip salam buat Pak Temi. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih sudah diundang di acara yang menarik. Kami yang sangat berterima kasih Mas, seorang pakar bersedia untuk kita kupas. Baik, oke, Mas Putra. Ya, Pak Temi, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Heru juga, saya juga terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Semua sahabat Kenari, terima kasih banyak juga telah menyaksikan Bincang Kenari malam hari ini. Kita ketemu lagi di Bincang Kenari berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Selamat malam.